اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, santri, ikhwan dan akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali kita bisa bermajelis di sini membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pelajari bisa menambah keilmuan kita tentang Islam dan kemudian bisa memperbaiki amal keseharian kita, baik dalam ibadah ataupun dalam amal. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya, seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariatnya sampai dengan akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan ajal menjemput kita. Masyaallah wal akhwat, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-9 dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-9 dari Arba'in An-Nawawi dari sahabat Abdurrahman Ibnu Sakhr. Siapa ini? Abdurrahman Ibnu Sakhr ini siapa? Marcel. Abdurrahman bin Sakhr itu siapa? Raja. Siapa Abdurrahman bin Sakhr itu? Ayo. Jasad Abu Hurairah. Ini sering diulang-ulang.
Abu Hurairah. Ya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian, apa-apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhi dia, maka tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum, dan yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, yang membinasakan umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam, adalah kasratu masailihim, banyak pertanyaan mereka, banyak tanya. Mereka banyak tanya dengan pertanyaan yang tidak penting, atau pertanyaan yang ketika dijawab memberatkan mereka. Waqtilahum ala anbiya'ihim, dan yang menyebabkan mereka binasa selain banyak tanya, yaitu perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, hadzal haditsu huwal haditsu at-tasi' min hadhihi al-arba'in an-Nawawi. Hadis yang kita baca ini adalah urutan hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in Nawawi. Wa huwa haditsu Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yaitu dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang beliau menyebutkan bahwa Nabi memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya, yaitu untuk menjauhi segala apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Menjauhi segala apa yang dilarang tanpa kompromi, tanpa pertimbangan, dan mengerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mana itu kumanu fajtanibu, apa-apa yang aku larang kepada kalian, segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fajtanibu, maka jauhi. Maka beliau katakan, famana anhu fa innahu yustana, maka segala yang dilarang maka hendaknya dijauhi. Wa hadza 'amun fi kulli manhiyin anhu, dan ini umum atas semua larangan Nabi. Semua yang dilarang wajib ditinggalkan. Wal manhi anhu ismani, dan yang dilarang oleh Nabi SAW itu ada dua macam. Larangan dari Nabi itu ada dua hukum. Larangan dari Nabi ada dua hukum di sana. Yang pertama, manhiyun anhu litahrim, larangan dengan bentuk pengharaman. Dan ini wajib, tidak boleh
ada pertimbangan harus ditinggalkan karena haram. Dan yang kedua adalah manhiyun anhu lil afdaliyah, larangan untuk kita mendapatkan keutamaan, yakni yakunun nahyu fihi lil karahah, yaitu larangan dalam bentuk makruh. Kalau ditinggalkan mendapatkan keutamaan. Jadi yang pertama adalah haram hukumnya, dan yang kedua adalah apa? Makruh. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Ini larangan dari Nabi SAW. Maka wa makana li tahrim yajibu fihi al-istinab. Kalau dia hukumnya haram, maka wajib ditinggalkan. Kalau dia hukumnya haram, wajib ditinggalkan. Adapun apabila lil karahah yustahabbu fihi al-istinab, kalau dia hukumnya makruh, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Disunnahkan, dicintai apabila dia ditinggalkan. Kalau dia hukumnya makruh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan mana itu kum'anhu fastanibuhu, apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkan. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambil, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkan. Hadis ini semakna dengan ayat tersebut. Jadi diperintah kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk bagian dari penyempurnaan iman kita kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyempurnakan keimanan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW? Ada 4. Lainnya 4. Ada 4 yang menyempurnakan keimanan kita kepada kerasulan Nabi SAW. Ini sering diulang-ulang. Pelajaran akidah. Ayo, kelas 9. Ya. Pelajaran akidah. Iman kepada Rasul. Ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua beritanya. Terus wastinabu ma naha anhu wajada, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kabar, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW adalah bentuk kesempurnaan iman kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau penyempurnaan keimanan kita kepada syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama la ilaha illallah, syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian di dalam masalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disebutkan bahwa dia umum dalam semua perkara. Ya. Lebih lagi yang berkaitan dalam masalah agama. Dan secara asal dalam masalah agama yang tidak diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia dilarang. Ya. Berbeda dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia, maka yang tidak ada larangan berarti dia boleh dikerjakan. Ya.
Untuk masalah untuk makanan misalnya, yang tidak ada larangan, tidak ada pengharaman, maka boleh dimakan, boleh diminum selama tidak ada larangan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, semua yang ada di bumi, ya. Khalaqalakum, menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, seluruh apa yang ada di bumi. Disiapkan, diciptakan, ya. Dipersilakan kita untuk menggunakannya. Selama tidak ada larangan, maka silakan digunakan untuk masalah dunia. Ya. Kalau sudah ada pengharaman, maka tidak boleh dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151 tentang sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan oleh Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, ta'alu, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Akan aku sampaikan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa di antaranya? Allah ta'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Maka kaidahnya yang disebut kaidah yang telah disebutkan para ulama tentang perkara dunia atau perkara akhirat, perkara ibadah, ya, perkara ibadah, wal aslu fi ibadatina, wal aslu fi adatina al-ibahah. Hukum asal dalam urusan adat istiadat atau dalam urusan dunia adalah al-ibahah, dibolehkan. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang hukum yang merubah kemubahan atau kebolehan perkara tersebut. Ya. Jadi itu masalah dunia. Adapun dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, maka hukum asalnya tidak dibolehkan. Kemudian wa ma lam yunha anhu fa innahu aw ma umira bihi fa innahu khair. Segala apa yang diperintah, segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti keburukan. Fa innahu syarrun, pasti keburukan. Ini yang harus kita yakini. Segala apa yang dilarang oleh segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus diyakini di dalam hati kita. Malam yunha, segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yunha anhu fa innahu syarr. Segala apa yang dilarang oleh Nabi pasti mendatangkan keburukan. Ya. Wa ma lam yunha anhu, dan apa yang diperintah atau apa yang tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mau mirabihi, apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang dilarang oleh Nabi, maka yang harus kita yakini bahwa perkara tersebut adalah buruk. Dan yang tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilarang atau diperintah. Tidak dilarang, tidak ada perintah, tapi tidak dilarang. Atau yang diperintah, ya, maka fa'innahu khairun, maka dia pasti ada terbaik. Ya. Jadi kalau dalam masalah dunia, ada sebuah perkara yang tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Berarti apa hukumnya? Mubah, boleh kita kerjakan. Dan masih ada kebaikan kita.
Ya, karena tidak ada larangan. Kalau dia ada keburukan, pasti dia ada larangannya. Lebih lagi ketika dia ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ada perintah, berarti dia masuk dalam lingkup dunia apa akhirat? Akhirat. Dalam lingkup ibadah, ya, bukan muamalah. Sawa'un af'alahu al-mar'u raghbatan fil ajri bil ihsati aw fa'alahu li ghairi mardatillah. Dan ini umum. Apakah yang berdasarkan kebaikan tadi, apakah yang berkaitan dengan ibadah yang kemudian seorang melakukannya dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam masalah dunia, ya, masalah dunia yang dia biasa kerjakan, ya, yang dia, ya, rutinitas. Mungkin dia tidak niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah dunia yang tidak ada larangan, maka di sana pasti ada kebaikannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 114 tentang perkara kebaikan. Allah katakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali man amara bi shadaqatin. Kecuali mereka yang memerintah untuk bersedekah. Memerintah untuk sedekah. Hadrian, sudah dibuka ayatnya. Surat An-Nisa ayat 114. Ya, ketemu. Sedekatin itu isim apa fi'il? Sedekatin isim atau fi'il? Mana yang lihat? Cuma satu orang. Tadi sedekatin itu isim atau fi'il atau huruf? Ayo. Fikir. Wazannya apa kalau fikir? Ikut wazannya apa kalau fikir? Karena dia isi. Kenapa kok isi? Kenapa kok dia isi? Mana yang lain yang pegang Quran ini? Ada. Aduh, besok nggak bawa Quran ini, tapi di tahun deh. Apa? Kenapa ini? Di antara tanda istimewa kemasukan huruf J. Terus apa lagi? Di sedekatin itu ada dua tanda isim di situ. 3 malahan. Ada tiga tanda isim. Apa itu? 1 j, 2 kasrah, 3 yang ketiga marbutah. Ya, terus ya. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali mereka yang memerintah untuk sedekah, au ma'rufin. Akan pegang Quran Raja ma'rufin. Apa i'rabnya ma'rufin? Ma'rufin rafa. Apa? I'rabnya. Apa ma'rufin i'rabnya?
Kalau i'rab berarti kaitannya dengan apa? Harokat akhir. Hah? Apa? I'rabnya mana? Enggak ada i'rabnya kasroh itu. Apa? I'rabnya tadi? I'rabnya mansub, majrur, marfu, apa majzum? Majrur. Kenapa? Tanda majrurnya? Tanda majrurnya? Tanda jarnya? Tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena mufrad. Besok-besok bawa Quran ya. Besok-besok bawa Quran. Kalau kali. Biar gampang tanya. Al sebagai apa hal? Sebagai apa? Nah, badal, apa? Atau tadi? Apa? Siap besok ya. Besok tugas. Baik, lanjut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik mereka illa man amara bi shadaqatin, kecuali yang memerintah untuk bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Mendamaikan orang-orang yang berselisih. Hadil ma'murat fiha khair. Di dalam perkara yang disebutkan di sini ada satu sedekah, kemudian perbuatan ma'ruf, kemudian mendamaikan manusia. Ini semua adalah kebaikan. Ya. Walau fa'alaha bi ghairi niyatin shalihatin, walau dia melakukannya tanpa ada niat yang ikhwan. Secara zahir dia melakukan kebaikan. Ya. Kenapa? Li'annaha muta'addiyatun nafsi. Karena dia mendatangkan kemanfaatan. Jadi kalau orang sedekah, kemudian orang berbuat baik, kemudian dia mendamaikan orang yang berselisih, walaupun dia tidak niatkan ikhlas, ya ini salah, nggak niat ikhlas dia, salah. Tapi secara zahir mendatangkan kebaikan, sedekah mendatangkan kebaikan. Kemudian berbuat baik, ma'ruf mendatangkan kebaikan, mendamaikan orang yang berselisih juga mendatangkan kebaikan. Dan dia ada efek baik kepadanya. Maka yang lebih baik lagi, maka dia ketika beramal harus dengan ikhlas. Wa in fa'alaha bi niyatin shalihatin fa innahu yujzar. Kalau dia berniat dengan ikhlas, maka dia berpahala. Kalau tidak ikhlas, dia tidak berpahala. Tidak mendatangkan pahala. Kalau dia ikhlas, mendatangkan pahala. Kemudian juga walihada wasafara bil khairiyah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mensifati perbuatan baik itu dengan mensifati perbuatan yang telah disebutkan tadi dari sedekah, ma'ruf dan mendamaikan manusia dengan perbuatan yang baik.
dengan perbuatan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di akhir ayatnya, "Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi," maka bagi siapa yang berbuat demikian, berbuat yang tadi itu, sedekah, berbuat baik, kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Ini bukan, nggak harus jumlahnya banyak ya. Bisa jadi sedekah dengan jumlah yang kecil, misalnya kalian ini. Ya. Sedekah dengan kawannya. Punya makanan, kawannya dikasih. Ini sedekah namanya. Ya. Atau mungkin berbuat baik, ucapannya baik, perbuatannya baik misalnya. Atau mendamaikan, ada kawan yang sedang berselisih, ya, habis tengkar dia, didamaikan. Maka walaupun tidak dengan niat ikhlas, maka dia adalah kebaikan, karena dia mendatangkan dampak baik setelahnya, tapi tidak mendapatkan pahala pelakunya. Tapi kalau dia menginginkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kasih kawan, ngasih makanan, ya, atau yang lain-lainnya, maka hendaknya kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan dibiasakan yang nggak dikasih, jangan dibiasakan minta ke kawannya. Ya, memberi adalah perbuatan mulia yang mendatangkan pahala besar, tapi meminta adalah perbuatan tercela yang mendatangkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suka minta-minta itu, ada kawannya punya ini minta, ada kawannya punya itu minta, ya, ini bahaya. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Ya, Allah bangkitkan dia seperti tengkorak, wajahnya cuma tulang, tidak ada dagingnya. Karena waktu di dunia dia suka minta-minta. Ya. Makanya kalau ada kawan yang punya makanan, jangan dibiasakan minta. Dan yang punya makanan dibiasakan memberi. Ya. Kalau nggak dikasih, jangan biasakan minta. Yang punya makanan, walaupun kawannya nggak minta, biasakan memberi. Ini Islam. Ya. Ini Islam. Jadi jangan dibiasakan meminta, tapi yang punya biasakan memberi. Jangan bakhil, dan satu jangan bakhil, yang punya jangan bakhil, yang nggak punya jangan menjadi pengemis. Ya. Baik. Masyarakat Allah sholat, anak-anak sekalian, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dalam masalah dunia misalnya, ya. Dalam masalah dunia ada perkara yang dilarang tegas dalam Al-Quran, tidak boleh kita kerjakan. Misalnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Kata Allah, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Manusia bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, wal maisir, dan perjudian. Kemudian dijawab, ya, katakan oleh Muhammad kepada mereka, katakan kepada mereka, fihima ismun kabirun. Sesungguhnya dalam dua perbuatan tadi, judi dan minum khamar, terdapat dosa yang besar. Ya. Dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga memiliki kebaikan, manfaat untuk manusia. Ada dosa besar, ada manfaatnya. Ya. Ini perbuatan ini, judi dengan minum khamar, dia kalau orang berbuat
dia dapat dosa, tapi juga dapat manfaat. Misalnya yang badannya pegel-pegel jadi nggak pegel lagi, tapi dapat dosa dia. Perbandingannya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Dosa yang diperoleh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Kalau begini berarti harusnya ditinggalkan atau tetap dikerjakan? Ditinggalkan karena dosanya lebih besar. Tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Baik, masyaallah, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya bahwa apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya ditinggalkan. Baik larangan dalam bentuk pengharaman atau larangan dalam bentuk afdhaliyah atau makruh, ya, baik haram ataupun makruh, maka hendaknya ditinggalkan supaya Allah Subhanahu wa taala kemudian meridhai kita. Semoga supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhai kita dan mengakui kita sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Karena ketundukan kita kepada apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah keyakinan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau diperintah, sami'na wa ata'na, dengan taati. Kita nggak usah pakai tanya-tanya, apakah haram atau makruh. Kalau ada larangan, tinggalkan. Perintah untuk meninggalkan, maka ditinggalkan. Baik, masyaallah, jemaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Aku qouli hadza fastaghfirullah lana wa li abaina wa li ummatina wa li jami'il muslimin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Fa nas'alullah ta'ala أن يجعلنا فيما يحبه ويرضاه ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.